Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Kyai Barseso. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Di lembah yang sunyi terhambar sebuah masjid tua yang menjadi saksi bisu kezuhudan Kyai Barseso selama 70 tahun. Kemudian, masjid itu menyimpan banyak rahasia-rahasia langit yang hanya diketahui oleh Barseso yang mengabdikan hidupnya pada ibadah dan juga penjagaan terhadap godaan di dunia. Kemudian, pohon-pohon kurma yang mengelilingi masjid tumbuh tinggi, seolah-olah melindungi sang kiai dari pengaruh luar yang mungkin mengganggu ketenangan spiritualnya. Namun, kehadiran sang kiai telah menarik perhatian entitas yang lebih gelap yang bersembunyi di balik tirai yang tidak terlihat oleh mata kasar, menunggu kesempatan untuk menggoda seorang hamba yang tidak tergoyahkan. Di tengah cahaya terang bulan yang memantulkan kesucian malam, masjid itu akan segera menjadi panggung dari sebuah ujian yang akan mengaduk-aduk antara langit dan bumi, antara iman dan nafsu, antara kebenaran dan tipu daya. Kemudian, Kyai Barseso baru saja menyelesaikan zikir subuh yang diiringi gemercik air dari sumur tua di pojok masjid. Rasa syukur mengalir, setiap nafasnya penuh dengan kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menyerahkan dirinya kepada keheningan dan ketenangan hati. Namun pada suatu pagi yang dingin, kedamaian itu terganggu oleh suara langkah kaki di luar masjid. Seorang pria berjubah putih dengan sorot mata yang cerdas dan sinar di wajahnya penuh dengan ketenangan berdiri di ambang pintu masjid. Dia kemudian menatap Kyai Barseso dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. "Assalamualaikum Kyai," ucapnya dengan suara yang lembut namun membawa kekuatan. Kyai Barseso kemudian menoleh. Rasa kaget tersirat dalam raut wajahnya yang biasanya tenang. "Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Dan apa yang membawa engkau ke sini pada waktu yang begitu awal?" Pria itu kemudian melangkah masuk. Cahaya fajar menari di sekitarnya. "Aku adalah pengembara yang mencari ketenangan jiwa dan telah mendengar tentang kebajikanmu. Maka dari itu, aku datang untuk belajar darimu Kyai." Barseso menimbang-nimbang, mencari tanda-tanda niat dalam kedalaman mata tamunya. "Kebajikan tidak ditemukan dalam diriku, namun dalam ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Apa yang kau cari sebenarnya?" Pria itu kemudian menundukkan kepalanya, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku mencari pencerahan, dan aku berharap dengan berada di sampingmu, cahaya yang engkau miliki juga dapat menyinari jiwaku yang gelap ini." Kyai Barseso kemudian merenung sejenak. Kemudian ia pun lantas mengangguk. "Kau boleh tinggal di sini, namun jangan berharap lebih dari apa yang Allah berikan kepadaku." Hari-hari terus berlalu, dan pria misterius itu tinggal di masjid beribadah dengan kesungguhan yang membuat Kyai Barseso mulai mempertanyakan kedalaman ibadahnya sendiri. Namun di dalam kesunyian malam, ketika bintang-bintang menjadi saksi atas kerendahan hati dan pertanyaan yang tidak terucap, Kyai Barseso mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam di bawah taburan cahaya rembulan, Kyai Barseso dan pria itu duduk berhadapan setelah selesai beribadah. "Kau telah beribadah dengan kesungguhan," kata Kyai Barseso, suaranya rendah namun jelas. Pria itu kemudian tersenyum. "Aku belajar dari yang terbaik Kyai, tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik ibadahmu? Sesuatu yang tidak murni." Barseso tidak bisa menahan firasatnya lagi. Pria itu tertegun dan dalam sekejap senyumnya memudar. "Kadang-kadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataannya Kyai. Dan kadang-kadang kita juga harus menghadapi ujian untuk mengerti esensi sejati dari keimanan kita." Hati Kyai berdesis, bergetar. Ada kebenaran dalam kata-kata pria itu, sebuah kebenaran yang tidak bisa diabaikan.
Malam itu, mereka berdua tidur dengan kepala penuh pertanyaan, tidak menyadari bahwa fajar berikutnya akan membawa perubahan yang akan mengguncang dasar-dasar keimanan mereka. Ketika fajar menyingsing, Kyai Barseso terbangun dengan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Doa paginya terasa berat, seolah-olah kata-katanya harus menerobos kabut tebal yang memenuhi sebuah ruangan ibadah. Pria misterius itu tidak ada di sisi Barseso seperti biasanya. Sebuah firasat buruk merayapi pikirannya itu. Dengan langkah-langkah yang mantap namun hati yang berdebar, Kyai Barseso melangkah keluar dari ruang ibadah menuju tempat tidur sang tamu. Dalam sinar rembulan yang masih malu-malu, ia pun melihat sosok pria itu berdiri membelakangi dengan kepala tertunduk. Seraya bisik-bisikan gelap terdengar dari bibirnya. Kemudian, Kyai Barseso pun segera menghampirinya. "Engkau tidak berada dalam ibadah, namun berbisik dengan siapa?" Pria itu berbalik dan semurah cahaya fajar wajahnya berubah. Seolah-olah topeng ketenangan yang selalu dipakainya terlepas. Dan apa yang terlihat hanyalah wajah yang gelap, penuh dengan iri dan nafsu. "Kiai, engkau telah melihat lebih dari yang seharusnya." Suara itu bergema kasar dan berat, penuh dengan niat yang jahat. Kyai Barseso yang telah banyak belajar dunia gaib dan ilmu-ilmu yang tersembunyi telah mengerti siap sebenarnya tamunya ini. Kemudian, pria itu tertawa suara yang dingin dan menyeramkan. "Aku adalah ujianmu, Kiai. Aku adalah yang menggoda manusia ke dalam dosa." Dengan bismillah di bibirnya dan iman di dalam hatinya, Kyai Barseso kemudian menghadapi makhluk itu. Doa-doa yang kuat yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun mengalir darinya membentuk perisai yang tak terlihat. Dia pun segera mengejar setan itu, mengucapkan ayat-ayat suci, menghunuskan mereka seperti pedang. Perlawanan setan itu kemudian sia-sia. Cahaya iman Kyai Barseso selalu terang. Lantas, setan itu terpental dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma belerang. Dan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Kemudian, berita tentang pengusiran setan oleh Kyai Barseso menyebar cepat ke seluruh pelosok desa. Orang-orang datang untuk meminta nasihat dan bantuan, dan masjidnya segera menjadi tempat perlindungan mereka yang dicoba oleh kejahatan. Dalam kerumunan yang datang, ada seorang gadis yang kecantikannya hanya disaingi oleh kesedihannya. Salma, putri raja, diantar ke masjid oleh pembantu-pembantunya itu. Dengan mata yang kosong dan tangannya selalu tampak ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. "Kiai," suara sang raja bergetar, "putriku telah disenggeram oleh kegilaan atau sesuatu yang gelap. Bisakah kita menyembuhkannya?" Kyai Barseso melangkah maju, melihat dalam-dalam ke mata gadis yang tampaknya terjebak dalam badai gaib. "Dengan izin Allah, aku akan mencobanya," ucapnya. Meskipun ia tahu bahwa ini mungkin merupakan ujian terberat yang pernah ia alami. Kemudian, Kyai Barseso menatap Salma yang matanya terlihat kosong, namun penuh dengan teror yang tak terucapkan. Dia menghampiri gadis itu, menaruh tangannya yang kasar di atas kepalanya, dan mulai berdoa dengan suara yang penuh dengan harapan. "Sesungguhnya kesembuhan ada di tangan Allah, dan kita sebagai hamba-Nya dapat memohon," ucap Kyai Barseso dengan lembut. "Salma anakku, dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku akan berdoa agar apapun yang mengganggumu dapat pergi dan meninggalkanmu dalam damai." Salma menatap Kyai Barseso, dan untuk pertama kalinya sejak lama sebuah kilatan kesadaran muncul di matanya. Itu adalah awal dari proses penyembuhan yang panjang dan sulit. Tetapi dengan kehadiran dan bimbingan Kyai Barseso, harapan baru mulai bersemi di hati yang lama terluka. Kyai Barseso pun berkata kepada raja bahwa Salma harus diisolasi, dijauhkan dari hal-hal duniawi dan dari keramaian kerajaan. Maka, raja mengizinkan untuk Salma tinggal di bilik samping masjid. Iblis melihat hal ini sebagai takdir yang tak hanya melancarkan aksinya, namun
akan menjatuhkan seorang ahli ibadah yang sebelumnya memiliki derajat. Hari-hari berikutnya berlalu. Dalam ketenangan dan doa, Salma yang kecantikannya hanya disaingi oleh misteri yang menyelimutinya harus diisolasi dalam ruangan khusus di dalam kompleks Masjid Kiai Barseso. Ruangan itu disiapkan agar tenang dan damai, dikelilingi oleh tulisan-tulisan suci dan ayat-ayat Al-Quran yang terpampang di dinding sebagai benteng dari gangguan gaib. Namun kegelapan yang membelenggu, Salma tampaknya mempunyai kehendaknya sendiri. Di malam hari, tangisannya memecah kesunyian. Suara-suara tak kasat mata berbisik. Kemudian, dengan nada merayu dan mengancam, Kiai Barseso menghabiskan jam demi jam berdoa dan berzikir. Tetapi, iblis itu begitu licik. Ia menunggu mengendap dalam bayang-bayang dan mencari celah. Dalam kesendiran itu, Kiai Barseso menemukan dirinya semakin terikat pada Salma. Ia memandangi wajahnya yang damai saat tidur, menenangkan tangisannya dengan kata-kata penuh kasih, dan secara perlahan tanpa disadarinya, benih perasaan terlarang mulai bertunas. Iblis yang selalu mengintai, mengendus kerentanan hati Kiai Barseso. Kemudian ia pun memanfaatkannya. Pada suatu malam, saat Kiai Barseso bermeditasi di luar ruangan isolasi, sebuah bayangan gelap berbisik kepadanya, mengambil bentuk Salma dalam imajinasinya itu. Sang Kiai yang mulia. Suara itu berbisik dengan nada meniru Salma. Apakah hati Anda tidak tergerak oleh derita saya? Apakah kasih sayang Anda tidak lebih sekedar kata-kata? Kiai Barseso meskipun bijaksana dan berilmu, merasakan hatinya tercabik. Doa dan disiplin diri yang selama ini ia pegang teguh mulai terkikis oleh rasa kesepian dan empati yang mendalam terhadap Salma. Ia pun segera berdiri, berjalan gelisah kemudian dan berbisik, "Ya Allah, janganlah biarkan hamba tergelincir dalam fitnah ini." Tetapi bayangan itu tidak pernah berhenti. Setiap malam bisikan itu menjadi semakin kuat untuk menggoda Kiai Barseso. Dengan ilusi cinta yang murni namun terlarang, dan dalam kelemahan manusiawinya, Kiai Barseso mulai meresponnya. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak di sisi Salma, menyentuh tangannya dengan alasan memberikan kesembuhan, menatap matanya mencari tanda-tanda pemulihan. Suatu malam, saat kesunyian kembali menguasai masjid, dan angin malam berembus lembut melalui jendela Salma yang terbuka, Kiai Barseso duduk di samping tempat tidurnya itu, menopang kepalanya dengan tangan. Pikirannya tergulat dengan perasaan yang sudah tak dapat ia pungkiri lagi. "Salma," ia berbisik hampir tak terdengar. Kemudian, gadis itu pun segera membuka matanya perlahan, dan dalam kesamaran mereka berbagi tatapan yang memelukkan. Tidak ada kata yang terucap, hanya hening yang penuh dengan kata-kata yang terlarang. Di dalam cahaya bulan, bayangan siluet Kiai Barseso bergerak naik turun, melampiaskan hasrat yang selama ini ia pendam. Kiai Barseso kini terperangkap dalam jaring kegelapan, berbisik janji yang seharusnya tidak pernah ia ucapkannya. Lalu kemudian, hubungan mereka telah melanggar batas-batas fisik dan telah melampaui garis suci yang tak terlihat, mengundang bahaya yang akan jauh lebih besar daripada yang bisa dihadapi oleh mantra ataupun doa. Iblis telah menunggu kesempatan ini, tertawa di dalam kegelapan, karena ia tahu bahwa bahkan orang yang suci sekalipun bisa terjatuh, dan jatuhnya mereka dapat lebih menghancurkan daripada 1000 mantra jahat. Perubahan pada Salma tak terelakkan. Bulan demi bulan, rahasia yang mereka simpan dengan rapat mulai memperlihatkan dirinya di dalam bentuk yang tidak dapat disangkal. Desas-desus mulai berembus di antara para pengikut Kiai Barseso, menimbulkan gelombang keraguan dan bisikan sumbang. Kiai Barseso sendiri yang selama ini dihormati sebagai pilar spiritualis, merasakan tanah di bawahnya berubah menjadi pasir yang bergeser. Panik menerkam jiwanya ketika ia menyadari konsekuensi dari apa yang telah terjadi malam itu. Ia pun berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, mencari petunjuk dan belas kasih ilahi untuk situasi yang telah terlanjur rumit. Sang Pencipta,
cahaya, dan petunjuk mula yang kumohon. Doa Kyai Barseso di dalam keheningan malam. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang. Kemudian, tak ada jawaban yang datang kepadanya selain hening yang membeku. Ketika kehamilan Salma semakin jelas, Kyai Barseso memutuskan untuk menghadapinya. Di ruang sepi, di mana Salma ditempatkan, ia menghadapinya dengan tatapan yang rumit. Campuran dari rasa cinta, rasa bersalah, dan rasa ketakutan. Dalam keheningan malam yang dingin, Kyai Barseso berjalan sangat gelisah. Pikirannya kemudian terbelah antara ajaran yang telah ia khotbahkan selama bertahun-tahun dan situasi tragis yang kini menguasai di dalam dirinya. Ia kemudian menyentuh perut Salma yang memuji dengan lembut. Rasa cinta dan keputusasaan bercampur di dalam sentuhannya. "Salma," bisiknya dengan suara serak. "Kau tak tahu betapa dalamnya lubang yang telah kita gali. Dan kini, aku tak bisa melihat jalan kembali." Salma dengan wajah yang kusam, namun masih memancarkan kecantikan yang menyedihkan, memandang Kyai Barseso dengan mata yang memohon. "Apa yang akan terjadi pada kita, Kyai?" tanyanya dengan suara bergetar karena ketakutan. Kyai Barseso kemudian menelan ludah, menatap dalam ke arah wanita yang telah menjadi bagian di dalam hidupnya. Menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi tanda hitam di dalam riwayat hidupnya yang putih. "Aku harus melakukan apa yang terbaik bagi kita," katanya dengan suara nyaris tidak terdengar. Malam itu, sebuah keputusan mengerikan diambil oleh Kyai Barseso. Keputusan yang akan menghancurkan jiwa kemanusiaannya. Ia membimbing Salma ke tepi danau, di mana bulan menggantung rendah di langit, memantulkan cahaya pucatnya pada air yang berkilau. "Salma, kita akan berdoa bersama di sisi danau ini," kata Kyai Barseso sambil memegang tangan Salma yang bergetar. Mereka berdua kemudian berlutut, dan Kyai Barseso mulai mengucapkan doa-doa yang telah lama ia ajarkan. Tetapi, kata-katanya terasa hamba dan palsu di telinganya sendiri. Doa itu dibarengi dengan tangisan hening Salma, yang terasa seperti pukulan bagi hati Kyai Barseso. Dengan mata yang tergenang air mata, Kyai Barseso berdiri mengambil batu besar yang ia sembunyikan di balik jubahnya itu. "Maafkan aku, Salma. Ini adalah satu-satunya cara," bisiknya seraya mengangkat batu itu tinggi-tinggi. "Aku mengerti, Kyai," jawab Salma dengan suara yang cukup lemah, tidak tahu apa yang dilakukan sang Kyai di belakangnya itu. Saat batu itu turun dan menghantam kepalanya Salma, sebuah teriakan tersedak terdengar memecah kesunyian malam. Sebelum airnya teredam oleh kegelapan dan keheningannya menyesakkan, berita tentang kepergian Salma tersebar cepat, diliputi oleh kisah yang dibuat tentang sebuah kecelakaan tragis. Namun mata yang curiga dan bisikan yang meragukan mulai mengumpulkan kepingan-kepingan cerita yang sebenarnya, memberikan tekanan yang semakin meningkat pada Kyai Barseso yang kini terlihat tua dan sangat lelah. Kemudian, iblis yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas melihat bagaimana seorang pria yang pernah dihormati ini terperosok di dalam keputusasaan dan kehilangan, sebagai bukti bahwa bahkan yang terkuat sekalipun dapat runtuh di tangan kelemahan mereka sendiri. Beban dosa yang membukukannya, Kyai Barseso berjalan menuju takdirnya yang sangat suram. Tangan-tangan kasar dari penjaga desa menariknya keluar dari tempat persembunyiannya itu, lalu mendorongnya melalui kerumunan yang bisu namun penuh penilaian. Wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan hormat, kini penuh dengan kebencian dan kekecewaan. Masa-masa ketika ia menginspirasi dan membimbing mereka dengan kata-kata yang bijak, kini hanyalah kenangan yang pahit. Dalam keputusasaannya ia pun berbisik kepada angin. Apakah tidak ada jalan keluar untuk jiwa-jiwa yang telah sesat ini? Kemudian angin membawakan jawabannya dalam bentuk bayangan yang gelap. Iblis berwujud seperti manusia, berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Barseso,
bisik makhluk itu dengan suara yang licik. Sujudlah kepadaku. Aku akan keluarkan kamu dari semua ini. Kiai Barseso dengan wajah pucat dan mata yang kosong melihat sekelilingnya kepada orang-orang yang dulu mengikutinya, kepada langit yang kelabu, dan kepada tanah yang akan segera menjadi tempat peristirahatannya. Kemudian, ia pun memilih untuk mengikuti bisikan terdalam yang paling ia takuti. Dengan lutut yang gemetar, ia pun bersujud di kaki iblis, menyerahkan sisa-sisa kehormatan yang belum terkoyakkan. Selamatkan aku, rintinya dengan suara yang dulu berwibawa. Namun, kini hanyalah bisikan seorang pria yang terkalahkan. Tetapi iblis hanya tertawa. Suara dinginnya memecah kesunyian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu, dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam. Dan dengan itu, makhluk itu pun menghilang meninggalkan Kiai Barseso sendirian, bersimpu dalam kehinaan dan penyesalan yang tak terukur. Ketika penjaga membawanya menuju tiang salib, tidak ada kata-kata yang diucapkan. Mata Kiai Barseso yang kosong menatap ke kejauhan, menyadari bahwa penglihatannya yang terakhir tidak membawanya kemanapun, kecuali lebih dalam ke dalam jurang kesengsaraan. Dan di sana, di atas bukit yang dihadiri oleh kerumunan yang sunyi, Kiai Barseso lantas disalib. Teriakan dan rintihan terakhirnya tenggelam dalam angin yang berhembus, lewat membawa jauh ke dalam hutan ke desa-desa terpencil, dan ke telinga Tuhan yang ia hianati. Saat nyawanya perlahan terlepas, ia pun sadar bahwa tidak ada iblis yang bisa disalahkan atas jatuhnya seorang manusia. Pilihan-pilihannya sendiri yang telah menuntunnya ke sini. Selain itu, di mana kegelapan menelan cahaya yang pernah ia bawa, dan dengan nafas terakhirnya, Kiai Barseso menghadapi kebenaran yang terlupakan, bahwa setiap jiwa adalah penanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jabir bin Abdullah merasa berat langkah kakinya seiring senja yang memerah di Madinah. Hatinya sedikit tercekat, memikirkan adik-adik perempuannya yang kini ia asuh sendiri. Ayahnya, yaitu Abdullah, telah wafat di medan perang meninggalkan warisan berupa semangat jihad. Namun, juga 9 jiwa yang masih membutuhkan seorang bimbingan. Di sebuah sudut masjid, Jabir melihat sekelompok anak kecil sedang bermain. Senyuman kecil menghiasi wajah anak tersebut. Seandainya adik-adikku bisa sebebas mereka, gumamnya. Tiba-tiba seorang wanita melintas di hadapannya. Wanita itu terlihat sedang mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Sesuatu dalam pandangannya membuat Jabir merasa ada yang berbeda. Mungkin itu adalah ketenangan, atau mungkin pula kebijaksanaan yang terpancar dari wajahnya. Jabir merasa tertarik, tetapi kemudian teringat nasihat Nabi Muhammad, "Nikahilah gadis, agar kalian bisa saling bermain dan bergurau." Apakah aku akan mengecewakan Rasulullah jika memilih janda? Batin Jabir merasa dilema. Malam itu Jabir tidak bisa tidur. Ia pun memutuskan untuk beristighfar dan berdoa memohon petunjuk dari Allah. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menemui wanita itu esok harinya. "Assalamualaikum," sapa Jabir ketika ia melihat wanita itu kembali. "Waalaikumsalam," balas wanita itu dengan senyuman. "Kamu adalah Jabir bin Abdullah, bukan? Sahabat Rasulullah dan anak dari pahlawan besar," ujar Jabir dengan suara rendah hati. "Saya Suhima. Setelah Allah berikan kesempatan untuk merasakan hidup sekali lagi setelah ditinggal pergi suamiku," kata wanita itu memperkenalkan. "Senang bertemu dengan Anda, Suhaimah. Sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan," kata Jabir mencoba merangkai kata-kata dengan hati. "Oh, apa itu?" "Saya terkesan bagaimana Anda mengajari anak-anak ini. Saya memiliki adik-adik perempuan yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu. Dan setelah berdoa dan memohon petunjuk, saya pun merasa mungkin Anda adalah jawabannya."
Suhaimah terdiam menyembunyikan senyumannya, kemudian menatap mata Jabir. Itu adalah tawaran yang sangat berat, tetapi juga sangat mulia, jawabnya. Bolehkah saya berpikir dahulu? Tentu, saya akan menunggunya, sahut Jabir lega dan penuh harap. Keduanya lalu berpisah. Tetapi Jabir merasa ada benang merah yang menghubungannya dengan Suhaimah. Entah itu petunjuk atau sekedar perasaan, waktulah yang akan menjawab. Seiring matahari yang tenggelam, Jabir berjalan pulang. Dalam hatinya ia pun segera berbisik, Ya Allah, jika dia adalah yang terbaik untukku dan adik-adikku, dekatkanlah hatinya pada kami. Jikapun tidak, gantilah dengannya lebih baik. Pagi di Madinah terasa lebih cerah dari biasanya. Setidaknya bagi Jabir, ia menemui Nabi Muhammad mengabarkan tentang pertemuannya dengan Suhaimah dan tentang doa-doa yang telah ia panjatkan. Jabir, sungguh sangat mulia niatmu itu. Namun, pastikan pilihanmu ini bukan karena emosi sesaat. Apakah kau telah berbicara dengan hatimu? Kata Nabi Muhammad SAW. Saya telah berdoa ya Rasulullah, dan saya merasa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Jabir. Maka percayalah pada petunjuknya dan berbuatlah sesuai dengan ajaran kita, kata Nabi Muhammad. Setelah sholat zuhur, Jabir berjalan menuju ke sebuah taman di dekat masjid. Di sana, ia menemukan Suhaimah yang sedang mengajari anak-anak membaca. Sejumput senyum muncul di wajahnya. Assalamualaikum, salam Jabir. Apa kabar? Kata Suhaimah menyambutnya dengan senyuman yang sama hangatnya. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda? Juga alhamdulillah. Anak-anak ini selalu membuat hari-hariku lebih ceria, jawab Suhaimah sambil menunjuk pada anak-anak yang sedang membaca Al-Quran. Subhanallah, Anda sungguh istimewa Suhaimah, kata Jabir. Anda bisa memberi semangat pada anak-anak hari ini, dan saya yakin Anda juga bisa memberikan semangat pada adik-adik saya. Suhaimah menatap Jabir lalu tertawa kecil. Jabir, kamu kan tahu, ketika seseorang telah kehilangan, dia akan lebih menghargai apa yang dia miliki. Jadi, bila Allah mempertemukan kita dalam situasi ini, pasti di dalamnya ada sebuah hikmah. Benar sekali, kata Jabir bersemangat. Jadi bagaimana? Apakah Anda telah mempertimbangkan tawaran saya? Tanya Jabir dengan hati berdebar. Saya telah berdoa dan beristikharah, dan saya pun merasa inilah jalan yang telah Allah tentukan bagi saya, jawab Suhaimah dengan mata berbinar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membuka hati kita, ujar Jabir seakan sebuah beban besar telah terangkat dari bahunya. Suhaimah menambahkan, namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin tahu bahwa menjadi seorang ibu bagi anak-anak bukan dari rahimku adalah tugas yang sangat berat, dan menjadi seorang ayah tanpa ibu juga adalah tugas yang berat Suhaimah. Tapi saya yakin dengan izin Allah kita bisa melewatinya bersama-sama, sahut Jabir penuh dengan keyakinan. Mereka berdua lalu beranjak meninggalkan sebuah taman, kemudian menuju ke sebuah fase baru dalam hidup mereka. Sebuah fase akan membawa lebih banyak tanggung jawab, tapi juga lebih banyak cinta dan kasih sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akad nikah antara Jabir bin Abdullah dan Suhaimah binti Mas'ud bin Aus berlangsung. Meskipun sederhana, acara tersebut sangat mengharukan. Sebuah langkah besar telah diambil dan tak satu pun dari mereka meremehkan tanggung jawab yang akan segera mereka hadapi. Apakah kamu Jabir bin Abdullah menerima Suhaimah binti Mas'ud sebagai istri sesuai dengan mahar yang telah disepakati? Tanya imam yang memimpin akad nikah. Saya terima, jawab Jabir dengan penuh keyakinan. Seusai akad,
Nabi Muhammad memberikan doa dan nasihat pada keduanya. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi pernikahan kalian. Ingatlah selalu untuk saling membantu dan mendukung dalam menjalankan tanggung jawab yang Allah berikan. Amin ya Rasulullah, kata mereka berdua. Malam pertama setelah menikah adalah malam yang penuh kebahagiaan, tetapi juga malah membawa banyak pertanyaan. Setelah sholat isya berjamaah, mereka berdua duduk di pelataran rumah mereka. Suhaimah, saya tahu ini bukanlah pernikahan seperti kebanyakan orang. Saya membawa beban tanggung jawab yang besar, yang juga akan menjadi tanggung jawab Anda, kata Jabir memandang mata Suhaimah. Jabir, menikah denganmu adalah sebuah kehormatan dan juga sebuah amanah. Kita berdua juga memiliki tanggung jawab, dan saya yakin dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa melalui ini semua. Balas Suhaimah dengan mata yang berkaca-kaca. Ada hal yang ingin saya bicarakan tentang anak, ujar Jabir dengan ragu. Saya mengerti Jabir, Anda telah memiliki banyak tanggung jawab, dan mungkin menambah satu lagi akan menjadi beban. Tapi percayalah, apapun keputusan kita itu adalah keputusan yang bersama. Subhanallah, Anda adalah wanita yang sangat memahami Suhaimah. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon petunjuk dan kebijaksanaan dari Allah, kata Jabir. Mereka berdua lalu memulai sujud syukur untuk memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Saat itu, mereka berdua merasakan sebuah kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan menuju sebuah perjalanan yang akan penuh dengan rintangan, tetapi juga akan penuh dengan kasih sayang dan keberkahan dari Allah. Tak lama setelah pernikahan mereka, Jabir dan Suhaimah dihadapkan pada ujian yang pertama dalam kehidupan mereka sebagai suami istri. Salah satu adik perempuan Jabir, yang sebut saja bernama Fulana, jatuh sakit. Dia sangat lemah dan segera memerlukan perawatan intensif. Jangan khawatir Fulana, insya Allah kamu akan segera sembuh, kata Jabir mencoba memberikan semangat pada adiknya yang terbaring lemah. Aku yakin itu karena aku punya kakak dan kakak ipar yang sangat baik, jawab Fulana dengan suara lirih. Suhaimah yang mendengar percakapan itu dari kejauhan merasa terharu namun juga sedikit cemas. Dia pun segera mendekati Jabir dan kemudian dia berbisik, apakah kita harus membawa Fulana ke tabib? Ya, saya juga berpikir begitu. Tapi biayanya, kata Jabir menunjukkan keraguan. Jangan khawatir tentang itu, Allah pasti akan memberikan sebuah jalan, ujar Suhaimah penuh dengan keyakinan. Beberapa hari kemudian, Jabir mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta doa dan nasihat. Rasulullah, adik saya sedang sakit parah. Saya bingung harus berbuat apa, kata Jabir. Ingatlah bahwa ujian dari Allah adalah tanda dari kasih-Nya. Dia memberikan ujian untuk melihat sejauh mana kita bersabar dan sejauh mana kita tetap beriman. Berdoalah dan usahakan yang terbaik, karena Allah tidak akan membebani seorang hambanya melebihi kemampuannya. Nasihat Nabi Muhammad dengan hati yang lebih tenang. Jabir dan Suhaimah memutuskan untuk membawa Fulana ke tabib. Biayanya cukup besar, dan ini membuat kondisi keuangan keluarga semakin sulit. Namun, mereka tidak kehilangan iman dan terus berdoa. Tak lama setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Tetangga mereka, Umar bin Khattab, mengetahui kondisi keluarga Jabir dan segera memutuskannya untuk segera membantu. Ini bukanlah sedekah, tetapi pinjaman dari saudaramu. Kembalikan saat Allah telah memberimu kemudahan, kata Umar. Subhanallah, ini benar-benar mukjizat dari Allah, kata Suhaimah meneteskan air mata kebahagiaan. Sungguh, ketika kita menempatkan kepercayaan kita kepada Allah,
Dia akan membuka jalan yang kita tak pernah bayangkan, sahut Jabir. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan Jabir dan Suhaimah dan keadaan di rumah semakin stabil. Fulana telah pulih dari sakitnya dan suasana mereka kembali ceria. Namun, sebuah pertanyaan besar kembali muncul di benak mereka. Apakah ini saatnya untuk merencanakan memiliki anak, Suhaimah? Kita sudah melewati beberapa tantangan. Bagaimana menurutmu jika kita mulai berpikir tentang anak? Tanya Jabir. Suatu malam setelah sholat maghrib, Suhaimah menatap Jabir dalam-dalam. Jabir, saya selalu membayangkan memiliki anak dari Anda. Tapi saya juga memikirkan adik-adik Anda. Apakah kita sudah siap menambah beban tanggung jawab kita? Sejujurnya itu juga yang saya pikirkan. Mereka membutuhkan perhatian lebih dari sebelumnya. Namun kita juga tak bisa mengabaikan keinginan-keinginan kita sebagai suami istri. Sahut Jabir dengan jujur. Kenapa kita tak memohon petunjuk dari Allah? Kita bisa beristikharah untuk mencari keputusan terbaik. Usul Suhaimah sangat bijaksana. Suhaimah, mari kita lakukan itu. Keesokan harinya, Jabir dan Suhaimah melaksanakan sholat istikharah untuk segera memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Jabir mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang sahabat yang dapat membantunya mengurangi beban keuangan keluarga. Saya rasa ini adalah jawaban dari doa kita, Suhaimah. Allah memiliki solusi yang kita butuhkan, kata Jabir dengan ceria. Subhanallah, Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Saya merasa sangat senang. Saya merasa sekarang kita bisa mulai berpikir serius tentang memiliki seorang anak, ujar Suhaimah dengan senang. Tak lama kemudian kabar baik segera datang. Suhaimah hamil dan kedua keluarga merayakannya dengan penuh sukacita. Tak lama setelah itu, Suhaimah melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian mereka beri nama Abdurrahman. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam mengambil keputusan besar dalam hidup dan memohon petunjuk dari Allah adalah langkah yang sangat penting. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa keputusan yang kita ambil adalah terbaik menurut perencanaan Allah. Selain itu, kita juga ditunjukkan bahwa kesabaran dan keimanan akan selalu mendatangkan hasil yang baik pada waktunya. Pada sebuah kisah bahwa di zaman Bani Israel dulu, ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Wajahnya ayu dan sangat cantik. Tubuhnya sangat seksi dan menggairahkan. Sayangnya, wanita cantik yang bertubuh aduhai itu menggunakan tubuhnya untuk hal yang salah. Semua potensi yang seharusnya mendekatkannya pada Tuhan, ia manfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya sendiri. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal sangat profesional. Ia viral di depan para lelaki hidung belang. Ia sangat pandai untuk memuaskan laki-laki manapun yang datang dengan nafsu syahwatnya. Ia juga pelacur senior yang sangat handal. Ratusan atau mungkin ribuan orang sudah diporak-porandakan dibuatnya. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa perempuan muda itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Qurratun Nasin fil Wazi wal Irsyad, wanita itu melakukan aktivitas jual beli yang bertempat di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Ketika pintu depan ditutup buka, orang yang lewat di depan rumahnya akan jauh lebih mudah melihat Malika yang sedang berbaring santuy di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya tipis, setipis tisu, akan segera tergoda dan merogok dompet untuk bisa menikmati waktu bersama dengan Malika. Konon,
Malik, kamu masih tarif dengan harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Uang 100 dinar itu, jika kita menggunakan sinar Kuwait dan kemudian mengonversinya ke dalam rupiah, maka akan bernilai sekitar 4,8 juta. Harga yang sangat fantastis untuk dunia pelacuran. Namun, demikian banyak lelaki tipis iman yang termimpi bisa tidur bersama Malika. Tak masalah bagi mereka, walaupun harus membayar sedemikian mahalnya. Bagi mereka, merupakan sebuah pencapaian besar, pencapaian luar biasa yang akan mereka banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka. Bila bisa menikmati Malika, pelacur terkaya yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayanan primanya, itu akan membuat mereka bertepuk dada karena sangat bangga kepada dirinya. Kemudian, banyak orang yang salah terka. Mereka mengira bahwa Malika akan mati tua merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya itu. Namun siapa sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki takdir yang indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita hidupnya menjadi 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suami memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Suatu hari, ada seorang pria muda yang melintas di depan rumah Malika, sang pelacur tersebut. Dia adalah laki-laki yang soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh dari sana. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang yang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan sebuah rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, dan pandangan ketiga adalah dosa, karena sudah berpelukan nafsu syahwat. Mendadak bergejolak Allah darah mudanya. Menggeliatlah syahwat dan nafsunya. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat penata menahan nafsu birahinya. Bahkan, kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun jebol. Ia tak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya itu. Fulan kemudian mencari tahu bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Fulan tak punya uang sebanyak itu. Ia lantas mencari cara supaya bisa mendapatkan uang itu untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia pun berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak agar bisa membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan akhirnya mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif pelayanan. Ternyata, malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Maklum, Malika adalah impian semua lelaki kala itu. Pegawai Malika kemudian memberikan nomor antrian kepada Fulan, sekaligus mencatat waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan pun mendatangi rumah Malika si wanita pelacur. Malika terlihat sudah berias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Mereka pun saling diam. Beberapa menit mereka lewati hanya dengan berdiam-diam, tanpa obrolan, tanpa adanya gerakan satu sama lain. Kemudian, Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai jari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan. Tiba-tiba, Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin,
seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris minggat tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur berporak-poranda dalam hitungan detik. Selama ia berada di dalam kamar itu, wajah Fulan terlihat pucat pasi. Seluruh persendiannya bergetar. Ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh yang sedang terjadi terhadap kliennya, Malika si wanita pelacur itu pun kemudian bertanya, "Mas, kamu itu kenapa? Apa kamu sakit?" Begitu kira-kira. Fulan masih terdiam, kemudian menjawab dengan gemetaran, "Mbak, aku sangat takut pada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Malika mengerutkan dahinya. Ia pun kaget dengan jawaban Fulan dengan emosi. Malika pun kemudian membentak, "Sialan kamu. Banyak laki-laki yang sangat menginginkan apa yang kamu dapat dari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan si ahli ibadah itu menggigil kakinya. Ia lipatkan ke depan. Dadanya sangat teguh. Jantungnya bertambah kencang. Kemudian ia pun berkata, "Aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah aku bayarkan tadi, silakan ambil. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." Kemudian Fulan pun berdiri. Ia bergegas berjalan ke arah pintu keluar. Malika bertambah keheranan melihat kliennya itu sangat ketakutan. Ia pun kemudian bertanya lagi, "Tunggu dulu. Memangnya kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya?" Kemudian Fulan pun menjawab, "Belum, sama sekali belum pernah. Ini adalah yang pertama." Malika seakan tak yakin dengan jawaban Fulan. Malika pun kebingungan. Ia terlanjur menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Kemudian Malika pun bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu datang dari mana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengarkan cerita dari Fulan, Malika mempersilakannya untuk keluar. Fulan keluar dengan menangis terisak. Tubuhnya limbung, seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan. Dan ia sangat menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam, Malika pun termenung dan merenung memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Tiba-tiba saja hatinya bergetar. Ada gejolak yang dahsyat di dalam hati wanita ini. Malam itu, ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh. Dalam hatinya, Malika pun berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan dosa-dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina. Tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadapmu ya Allah. Padahal Tuhan yang laki-laki itu takuti adalah Tuhan yang kusembah juga. Seharusnya rasa takutku pada Tuanku jauh lebih besar dibandingkan dengan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama, air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian, ia pun bersuci sebisanya. Lalu kemudian,
mengganti pakaian seksinya dengan pakaian yang sopan sederhana. Ia pun mulai beribadah. Semua amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya. Ia segera meminta ampun dari Allah. Malika kemudian duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan dari Allah. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki seolah yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar di sampingnya banyak hal. Dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah pada Allah. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solihah memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka kemudian berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia pun memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, si pemuda soleh. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya. Kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan pun belum sadar siapa yang datang. Karena Malika pada saat itu, ia memakai cadar. Sedangkan para pembantu yang bersamanya, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya, supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih ingat mengenalinya. Tiba-tiba saja, tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa perjumpaan pertama dan terakhirnya dengan wanita itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun, tiba-tiba kembali datang. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya sangat trauma. Itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampunan pada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuatnya, suara nyawanya pun ikut keluar. Akhirnya Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan itu tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan sangat bersedih hati. Kemudian Malika pun menangis. Lalu ia pun segera melakukan ibadah. Di dalam doanya, Malika pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini hanya untuk bertemu Dia, demi sebuah niat yang suci dan niat yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Akan tetapi, kenapa Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu?" Tangis Malika pun pecah. Air matanya pun tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ pun menjawab, iya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta. Kemudian Malika pun berkata, oh ya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya. Aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya, kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah, dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahannya,
Mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki, dan sebuah hal yang luar biasa. Semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak itu pun diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini ada orang itu ahli maksiat, penuh dengan dosa. Namun, ternyata besok pagi orang itu bertaubat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 tepat. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.